Pada suatu hari di jam istirahat, teman-teman Haruki sedang berbicara tentang film drama percintaan. Bahkan mereka juga menggosip tentang percintaan salah satu teman mereka di sekolah. Mereka beberapa kali meminta tanggapan atau respon dari Haruki tentang film drama dan percintaan. Tapi Haruki sama sekali tidak bisa mengimbangi obrolan para gadis tersebut. Hayato yang melihat Haruki sedang kesulitan segera menolongnya dengan berbohong. "Hei Nikaido, tadi kayaknya ada yang manggil kamu di lorong deh. Dia cuma nunjuk-nunjuk kamu doang terus pergi buru-buru gitu aja ke gudang dokumen sekolah." Haruki awalnya bingung siapa yang memanggilnya, dan dia mengesampingkan hal itu karena dia mengerti maksud Hayato yang ingin menolongnya. Haruki tersenyum bahagia dan segera membawa bekal makanan keluar kelas. 行ってきます。じゃあね。頑張って。 Tak lama kemudian Hayato pun menyusul ke gudang, atau lebih tepatnya markas rahasia khusus mereka berdua guys. Udah kayak kencan diem-diem ya, atau pacaran backstreet lah istilahnya. Dan itu berhasil mereka lakukan. Haruki heran, kenapa para ciwi-ciwi kok sukanya bahas tentang percintaan. Padahal Haruki sendiri sukanya bahas tentang game, developer, para staff game, karakter game, mecha, dan lain-lain. Yang pokoknya itu selalu dibahas sama para cowok. Bahkan pas waktu masih kecil juga Haruki bisa bikin Hayato salah paham kan, mengira kalau dia adalah cowok tulen. Hayato tertawa karena ternyata cewek tomboy cantik nan populer seperti Haruki memiliki masalah yang cukup lucu kalau dipikir-pikir ya. Haruki pun pukul-pukul manja Hayato karena itu hal yang sangat memalukan. Dan sejak masa-masa kecil itu Haruki jadi lebih berhati-hati untuk berbicara dan dengan siapa yang akan diajak berbicara. Tapi yang masih membuat Haruki kepikiran adalah dia yang tidak pandai mengobrol tentang percintaan. Sebenarnya topik ini yang harus Haruki kuasai biar bisa punya temen ngobrol sesama cewek. Melihat Haruki yang sedih seperti itu, Hayato dengan spontan mengelus-ngelus manja kepala Haruki untuk menghiburnya. Eci, hui. Tentu saja Haruki jadi salting karena baru pertama kali digituin sama Hayato ya kan. Hayato mengatakan bahwa dia sering melakukan itu dengan adiknya, Himeko, ketika dia sedang bersedih. Haruki sedikit mengeluh karena menata rambut panjang kayak gini tuh ribet banget, dan Haruki menegaskan dengan suara lembutnya bahwa dia sangat berbeda dengan Himeko. Ketika Hayato mengelus-ngelus kepalanya seperti tadi. Loh, makin kelihatan nih kalau Haruki ternyata punya perasaan sama Hayato. Hayato yang mendengar perkataan Haruki pun merasa sedikit luluh dan menyadari bahwa Haruki ternyata memang cantik dan imut banget sekarang. Sangat berbeda dari Haruki yang dulu. Tersipu malu tuh berduaan di sana. 隼人？もしかして春樹って可愛いのか？僕は姫ちゃんと違うんだからね。 Hayato kemudian mengatakan bahwa Haruki tidak apa-apa tetap jadi seperti itu jika memang itu yang membuatnya nyaman. Lagi pula Haruki benar-benar hebat seperti aktris, bisa berakting sempurna di depan publik dan berkebalikan dengan apa yang dia inginkan. Haruki ya Haruki gitu. Dia di mata Hayato tidak akan pernah berubah dan tetaplah Haruki yang Hayato kenal meski perbedaan fisik mereka sudah sangat jauh sekarang. Haruki lebih feminim dan masih kelihatan tomboy-tomboynya dikit gitu kan. Sedangkan Hayato jadi lebih tinggi, besar, dan jantan sebagai cowok tulen. Mereka kemudian membuka kotak bekal makan siang masing-masing. Haruki tiap hari cuma mau onigiri sama minuman yogurt bervitamin aja gitu kan yang dibeli dari minimarket. Ini lebih praktis dan cukup untuk memenuhi nutrisi harian menurut Haruki. Sedangkan Hayato kroket nasi yang sangat mewah dan kaya akan nutrisi di dalamnya. Haruki jadi ngiler banget ngelihat bekal Hayato, dan Hayato menawarkan untuk tukeran bekal setengah dengan Haruki. Saat itu kan Haruki menerima tawarannya, dan dia kroket Hayato dengan sangat bahagia karena terlalu lezat. Haruki bertanya dengan nada semangat, kamu beli di mana nih Hayato? Frozen food di minimarket yang mana? Loh, itu aku bikin sendiri kok. Haruki terkejut karena bertahun-tahun perpisahan mereka benar-benar sangat lama, sehingga banyak hal yang Haruki tidak ketahui dari Hayato, termasuk soal Hayato yang bisa masak makanan enak seperti ini. なんだよ、意外か？ うん。
Setelah selesai makan siang, tiba-tiba ada adik kelas yang mau nembak kakak kelasnya, berambut blonde nan ganteng di sekitar luar gudang sekolah. Loh, jelas Hayato dan Haruki cepat-cepat ngumpet ya kan, biar hubungan mereka nggak ketahuan. Mereka kemudian mengintip dua sejoli itu dari jendela dan ternyata mereka lagi guys, ngokop-ngokop jirel. Nah, sudah pasti Hayato dan Haruki juga ikut tersipu malu ya kan melihat mereka yang adu mulut saling kokop-kokopan. Mana si cewek nafsuan banget pula. Hayato itu kan yang tadi iya Haruki yang itu anunya ya kayak gitulah. Haruki mempertegas sambil tetap tersipu malu bahwa dia memang benar-benar nggak pandai tentang cinta-cintaan. Begitu juga Hayato yang belum pernah merasakan apa itu pacaran dan cinta-cintaan. Intinya mereka berdua sama-sama polos guys. 僕、やっぱり恋バナは苦手だ。俺もだ。 Pada suatu hari, Haruki kebetulan mempergoki Hayato yang sedang ingin membeli mainan miniatur di supermarket. Tentu saja Hayato ngeles kalau dia lagi mau belanja mingguan. Haruki memahami sifat Hayato dan dia langsung to the point bahwa dia memiliki series lengkap miniatur toko desa yang diinginkan Hayato. Awalnya Haruki sangat kesulitan mengumpulkannya karena part lengkapnya terpisah guys. Dan gacanya Haruki red off mulu, apes banget pokoknya. Selalu dapat bangku terus-terusan tiap kali beli blind box di sana. Udah kayak aku apes gacanya, gagal bawa pulang ke rumah. Momi Lucilaku sayang di banner kemarin. Pengen buka psek, pengen Mana kawan kuam 2 udah dapat Momi Lucila pula. Aku bisa jelaskan. Hayato terkejut karena set miniatur milik Haruki dimodif sedemikian rupa sampai mirip dengan toko nenek dari Murao, teman masa kecil mereka di kampung. Haruki ke supermarket itu juga karena pengen beli mainan lagi gitu kan. Tapi Hayato menariknya untuk pergi belanja saja daripada kilap beli mainan gituan sampai numpuk gitu kan. Buang-buang duit jadinya. Setelah selesai belanja, Hayato sangat senang karena bahan-bahan makanan banyak promo hari ini. Haruki tidak menyangka bahwa Hayato yang sekarang sudah kayak suami idaman rumahan. Sedangkan Haruki hanya belanja makanan frozen food saja untuk persediaan makanan di rumah. Hayato segera membantu membawa belanjaan Haruki yang lumayan berat untuk dibawa seorang gadis seperti Haruki. Sambil Hayato mengantarkan Haruki pulang, Haruki memikirkan cara Hayato memperlakukannya sekarang. Sangat berbeda jika dibandingkan dengan yang dulu. Dia tahu bahwa Hayato memang cowok baik sejak dulu alias green flag. Tapi dengan caranya berinisiatif membawa belanjaan Haruki seperti tadi, membuat Haruki jadi semakin terkesan oleh betapa pengertiannya Hayato padanya. Tidak hanya hari ini, tapi ketika waktu pertama kali Haruki curhat tentang dia yang ingin makan siang bersama teman, Hayato pun langsung berinisiatif untuk menemaninya hingga saat ini. Haruki sangat bahagia bisa memiliki Hayato, tapi sebagai teman, ya. なんでもない。 Setelah sampai di rumah Haruki, Hayato ingin segera pulang untuk menyiapkan makan malam di rumah. Tapi Haruki menahan Hayato sebentar karena dia pengen minta nomor HP-nya. Ya nggak mesti nomor HP lah, pokoknya sosmed atau apapun dah pokoknya. Alasannya Haruki sih karena dia cuma pengen tahu aja gitu kan. Tapi aslinya pengen ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi tuh. Hayato kemudian meminta maaf kepada Haruki dan dia diam sejenak. Tentu hal ini bikin Haruki jadi salah paham. Dia mengira Hayato tidak ingin bertukar kontak dengannya, dan Hayato pun langsung bilang kalau dia itu nggak punya HP. Loh, naik turunlah perasaan hati Haruki guys. Langsung disikat ini Hayato, dimarahin habis-habisan. Nggak peka banget sih jadi cowok. Saat Hayato menyiapkan makan malam, dia mulai menanyakan tentang HP kepada adiknya. Dan Himeko jadi penasaran gitu kan, kenapa kakaknya malah jadi tertarik sama HP. Tumben-tumbenan gitu kan. Dengan polosnya, Hayato menjawab bahwa Haruki sangat marah dan heran karena Hayato nggak punya HP. Himeko pun menjelaskan panjang lebar biar Hayato bisa ngerti. Dan inti dari penjelasan itu adalah, Himeko mengerti bahwa Haruki pasti pengen ngobrol lebih lama dengan Hayato. Sama seperti dirinya yang
sering mengobrol dengan Saki Murao, teman masa kecil mereka di kampung guys. Karena itu Haruki pengen punya kontak Hayato. Mendengar itu Hayato akhirnya mengerti maksud Haruki. Lagi pula Hayato juga masih banyak hal yang belum dia ketahui dari Haruki. Selama bertahun-tahun perpisahan itu, Hayato berharap bisa lebih saling memahami satu sama lain ketika dia sudah membeli HP nanti. お互いいろいろもっとわかるようになるのかな。さっきはいきなり怒られたし。アホ知らないこと、わからないことだらけだ。 Keesokan harinya di sekolah, Hayato mendapatkan banyak sayur mayur hasil dari kebunnya Mitake, eskul perkebunan. Hayato segera masuk kelas dengan membawa banyak sayuran dan membuat Mori bertanya, "Weh, apaan itu bro?" "Oh, sayur dikasih tadi." "Lah, lu ngapain kok bisa dikasih?" "Loh bawa sayuran gini bukannya wajar ya?" "Loh yo kagak lanjir, lu bawa sayuran ke sekolah ngapain su?" Haruki melihat Hayato yang basah kuyup karena di luar lagi hujan guys. Dan dia sengaja iseng menggoda Hayato di kelas. Haruki berkata dengan penuh perhatian, "Kamu baik-baik aja kah, Kirishima-kun? Kamu basah kuyup begitu, gak bawa payung ya? Ini sapu tangan buat ngelap wajah gantengmu ya. Aku usapin ya, biar nanti kamu gak masuk angin loh." Wah, para cowok-cowok di sana langsung putus asa dan menatap sinis ke arah Hayato. Sedangkan yang ciwi-ciwi malah ikut kesemsem karena ternyata Haruki tipe cowoknya itu kayak Hayato. Haruki pun tersenyum jahil karena dia berhasil menggoda Hayato. Hayato benar-benar kehabisan kata-kata. Bahkan dia bilang, oh iya makasih ya, nanti aku cuci sapu tangannya terus aku balikin. Nah, si Hayato di sini tuh coba buat menyangkal godaan Haruki gitu kan, biar suasana kelas makin terkendali guys. Tapi apapun yang dikatakan Hayato tetap gak bisa menyangkal reputasi Haruki yang selalu jadi pusat perhatian. Gak perlu dicuci gak apa-apa kok, langsung kembaliin sekarang juga boleh. Oh, gak bisa kayak gitu, kata Hayato. Oh, kalau gitu aku minta nomor HP-mu dong, biar aku tahu kapan kalau kamu mau balikin sapu tanganku. Oh, aku gak punya HP. Ya, jadi begitu ya. Seisi kelas langsung salah paham, bahkan menuduh Hayato yang sangat enggan untuk tukeran nomor HP sama Nikaido. Padahal mah emang Hayatonya aja yang beneran gak punya HP. Tapi temen-temennya pada gak percaya, malah pada kasihan sama Nikaido gara-gara kena tolak di awal, padahal belum masa-masa PDKT ya kan. Pada akhirnya Hayato digiring dan diseret oleh para cowok di sana untuk diinterogasi oleh mereka. Mori, uragitta na! Pada saat jam pulang sekolah, Hayato main ke rumah Haruki lagi seperti biasa untuk menghabiskan waktu bersama. Haruki sebenarnya iseng cuma pengen kasih paham ke Hayato aja gitu kan, karena zaman sekarang kalau nggak punya HP itu aneh banget. Kemudian Hayato mengalihkan topik untuk memberitahu Haruki bahwa Himeko pengen banget ketemu Haruki nanti. Haruki sangat senang dan akan mampir ke rumah Hayato secepat mungkin. Haruki kembali bertanya, terus kenapa kamu nggak punya HP? Haruki mendekati wajahnya ke Hayato dan menatap terheran-heran di sana. Dan Hayato akhirnya mengatakan bahwa dia sebenarnya bingung untuk pilih-pilih HP. Bentuk dan jenis HP tuh banyak banget. Hayato yang gaptek nggak bisa milih HP mana yang sekiranya enak dan gampang dipakai. Haruki tertawa karena alasan Hayato ini lucu banget. Padahal kan tinggal belajar aja gitu kan sama Himeko. Dia bisa pakai HP loh. Karena itu Haruki akan menemani Hayato membeli HP bersama di weekend nanti. いいのか？約束だよ。 Saat malam hari, Himeko pengen beli es krim di minimarket bareng Hayato. Mumpung lagi di kota ya kan. Kalau di kampung beli es krimnya malam-malam ya jaraknya jauh guys. Himeko juga sudah dandan secantik dan seimut mungkin biar tampilannya kota banget gitu. Begitu juga Hayato. Tapi tiba-tiba mereka berpapasan dengan Haruki. Dan kebetulan Haruki juga melihat mereka yang lagi gandengan lengan. Loh, jelas Haruki ngambek dan mengira bahwa Hayato sudah punya pacar imut dan cantik sekarang. Mampus lo Hayato. 彼女さんですか